Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli
wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun al-kiram, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, dan orang yang mampu mengendalikan amarah dan memaafkan kesalahan manusia. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Surat Ali Imran ayat 134. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bis-sur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Muttafaqun alaih. Orang yang berani itu bukan orang yang menang saat berkelahi. Orang yang berani itu adalah orang yang mampu menahan dirinya dari marah. Hadis diriwayatkan Bukhari, Muslim. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita hadir di masjid yang kita muliakan ini dalam rangka menunaikan sholat Jumat. Barang siapa yang mendapatkan petunjuk dari Allah, tidak ada satupun yang dapat menyesatkannya. Dan siapapun yang telah sesat, tidak ada satupun yang mampu menunjukinya kecuali atas izin dan pertolongan dari Allah. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Selanjutnya khatib berwasiat, mari sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, karena sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Jamaah Jumat yang terhormat, surat Ali Imran ayat 134 adalah tanda-tanda orang yang bertakwa. Yang Allah persiapkan bagi orang bertakwa itu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Salah satunya adalah wal kaziminal ghaidh, kemampuan seseorang untuk mengendalikan marah. Bahkan kita baca dalam sebuah riwayat, orang yang mampu mengendalikan marah, walaupun sebenarnya dia mampu untuk membalasnya, maka namanya akan disebut oleh Allah nanti di hadapan seluruh makhluk dan disuruh memilih bidadari yang bermata cantik mana yang dia inginkan. Ini menunjukkan keutamaan orang-orang yang mampu mengendalikan marah.
Dalam hadis yang kita baca di awal, hadis tersebut menjelaskan bahwa yang namanya kemuliaan, yang namanya keberanian itu tidak terletak pada menangnya seseorang di saat berkelahi, tidak terletak pada kemenangan seseorang di saat bertanding. Atau kalau kita hubungkan saat ini, tidak diletakkan pada suaranya yang lebih banyak dibandingkan suara yang lain. Bukan di situ letak kemenangan yang sebenarnya. Letak kemenangan yang sebenarnya itu adalah ketika orang tersebut mampu mengendalikan dirinya dari hawa nafsunya, mampu mengendalikan diri dari amarah. Karena boleh jadi ketika ada orang yang memperoleh kemenangan, maka boleh jadi orang itu bisa jatuh kepada ujub karena dipengaruhi oleh hawa nafsu. Maka orang tersebut sebenarnya tidak menang, tapi dia kalah. Karena ketika dia memperoleh kemenangan, menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain, maka ini jatuhnya kepada ujub. Bukan itu yang disebut dengan kemenangan yang sebenarnya. Yang bisa membuat terkadang orang merasa sombong dengan sebab dia memperoleh kemenangan, dengan sebab suaranya lebih banyak dibandingkan yang lain. Maka boleh jadi dia jatuh kepada kesombongan karena dikendalikan oleh hawa nafsu, menganggap bahwa dia adalah orang yang paling benar dan mengecilkan orang lain. Padahal sebenarnya kemenangan itu tidak lain dan tidak bukan adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kemenangan itu bisa kita kendalikan jamaah Jumat, kapanpun kita bisa menyetel kemenangan itu. Setiap berlomba, kalau memang kemenangan itu ada di tangan kita, kita bisa saja memperoleh kemenangan. Tapi kan tidak seperti itu. Bertanding yang pertama kalah, bertanding yang kedua kalah juga, bertanding yang ketiga usaha sudah maksimal, kalah juga, baru bertanding yang keempat menang. Berarti pertandingan itu ketika seseorang menang bukan karena ikhtiar manusia itu, tapi itu karena pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kemenangan itu tidak bisa manusia yang menyetel. Maka yang menang itu adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, bukan yang memperoleh kemenangannya. Jadi ketika dia meyakini bahwa kemenangan itu adalah pemberian dari Allah, dia tidak mengecilkan orang dan tidak menganggap dirinya lebih baik dibandingkan yang lain, maka inilah kemenangan yang sebenarnya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam perkara mengendalikan nafsu ketika seseorang memperoleh kemenangan, maka tidak pula karena kebencian seseorang yang memperoleh kemenangan tersebut berlaku semena-mena terhadap orang yang selama ini tidak mendukungnya, yang selama ini justru menyakitinya. Coba lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Fathul Mekah, penaklukan kota Mekah. Bagi Nabi apa yang tidak bisa untuk membalas orang-orang kafir Quraisy yang selama ini tidak mendukung beliau? Tidak ada yang sulit bagi Nabi untuk membalas dendam kepada orang-orang yang selama ini menyakiti beliau. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Beliau tidak membalas dendam, tapi beliau memilih untuk memaafkan. Inilah kemenangan yang sebenarnya. Karena yang banyak terjadi ketika seseorang memperoleh kemenangan, yang terjadi mereka justru berbuat semena-mena kepada orang yang selama ini tidak mendukungnya, kepada orang yang selama ini membencinya. Maka orang yang seperti itu tidak disebut memperoleh kemenangan karena dia dikendalikan oleh hawa nafsunya. Termasuk jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin orang yang memperoleh kemenangan dalam hal ini akan mampu berlaku adil kalau lebih mengedepankan kebencian? Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu ya'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jika orang yang memperoleh kemenangan ada kebencian dalam dirinya, yakinlah dia tidak akan pernah mampu untuk berlaku adil.
termasuk ketika ada yang menang dalam sebuah pemilihan, kemudian dia menjadi seorang pemimpin. Selama kebencian itu ada dalam hati seorang pemimpin, yakinlah pemimpin tersebut tidak akan mampu untuk berlaku adil, karena jaminannya jelas. Kebencian bisa mempengaruhi seseorang untuk berlaku adil, dan di sini bukan dimaknai keberanian atau kemenangan yang sesungguhnya, karena di situ ada kebencian. Tapi ketika dia bisa memaafkan orang yang selama ini tidak baik kepadanya, tidak mendukungnya, lalu kemudian merangkul mereka-mereka yang selama ini benci kepada dia, maka disitulah kemenangan yang sebenarnya. Karena di situ ada kalimat dalam hadis Nabi, pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang dicintai oleh yang dipimpinnya, dan kemudian mencintai pula yang dipimpinnya terhadap pemimpinnya. Berarti ada hubungan yang harmonis antara pemimpin dengan yang dipimpinnya. Maka disinilah yang disebut kemenangan yang sebenarnya itu. Termasuk ketika ada orang memperoleh kemenangan, dia tidak memperoleh kemenangan yang sebenarnya karena dikendalikan oleh hawa nafsunya. Boleh jadi dia mendudukkan seseorang di tempat yang sebenarnya bukan karena kemampuan, tapi hanya sebatas balas budi. Boleh jadi dia mendudukkan seseorang bukan karena kemampuan dia, tapi hanya sebatas karena dia selama ini mendukungnya. Maka yang seperti ini tidak disebut kemenangan yang sebenarnya, justru itulah kekalahan yang sebenarnya. Kenapa? Karena dia dikendalikan oleh hawa nafsunya. Jadi kemenangan yang sebenarnya bukan pada menang itu sendiri, tapi kemampuan orang yang menang itu untuk mampu mengendalikan nafsunya. Semoga pemimpin-pemimpin yang terpilih di negeri yang kita cintai ini adalah pemimpin-pemimpin yang memperoleh kemenangan yang sebenarnya, yang tidak dikendalikan oleh hawa nafsunya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlilhu fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.